Assalamualaikum, terima kasih untuk perkenan presentasi. Kami tim dari Universitas Haluoleo membawakan topik Abdimas dengan judul Penguatan Kapasitas Penyusunan Dokumen Renbangdes dalam Memitigasi Kelangsungan Usaha Masyarakat yang Terdisrupsi Pandemi COVID-19 di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Saya Dr. Netri Mirosea, mewakili tim dari Universitas Haluoleo. Dengan latar belakang bahwa Indonesia telah menetapkan status darurat bencana corona di Indonesia sejak tanggal 29 Mei 2020. Dan perkembangan kasus COVID-19 per Oktober di Indonesia 385.000 kasus dan menyebabkan hilangnya nyawa 13.100, di Kendari 4.471 kasus dan 75 korban jiwa. Sehingga pemerintah pusat dan daerah harus menekan laju peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Karena hal ini sangat berdampak tidak hanya bagi kesehatan namun sosial dan ekonomi. Aktivitas usaha tidak lagi berada dalam kondisi yang normal atau business as usual. Arah kebijakan pemerintah adalah refocusing kegiatan dan realokasi anggaran termasuk dana yang dikelola oleh pemerintah desa. Objek pengabdian adalah Kecamatan Konda yang berada di Kabupaten Konawe Selatan yang memiliki karakter jumlah usaha atau industri UMKM yang bergerak di sektor perdagangan, hasil tanaman pangan dan perkebunan, serta industri olahan bahan makanan. Potensi ekonomi adalah dua, sektor pertanian dan perkebunan. Dampak kondisi pandemi saat ini adalah karena jarak Konda dan Kendari itu dekat, sangat strategis. Konda merupakan supplier sayuran bagi masyarakat Kendari, sehingga masyarakat ini berkarakter semi-urban atau mobilitas tinggi, sehingga memiliki kerawanan dalam rantai penyebaran virus. Selain itu, juga penerapan karantina wilayah atau PSBB memicu pelaku usaha semi-urban merupakan bagian terdepan yang akan menerima beban ekonomi. Yang ketiga adalah adanya keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam penyusunan RPJMdes serta APBdes dalam upaya memitigasi risiko bencana terkait kondisi pandemi 19. Gambaran umum potensi desa, satu adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Mereka ada semangat kegotong royongan tinggi, dukungan SDM, dan kerukunan baik pemerintahan desa, aparat, dan masyarakat. Yang kedua, dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah memiliki lahan pertanian produktif, sawah yang luas, BUMDes, usaha ekonomi produktif, dan akses ke ibu kota provinsi yang mudah terjangkau. Pembinaan kemasyarakatan desa, adanya pengurus adat dan aturan adat, serta sudah ada kader kesehatan, Karang Taruna yang mengembangkan sarana olahraga, dan kegiatan keagamaan. Pemberdayaan masyarakat desa, motivasi masyarakat itu tinggi untuk mengembangkan kapasitasnya dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif melalui POKTA. Kita bergeser pada masalah mendasar yang dihadapi desa adalah pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, belum memadainya sarana prasarana pendukung. Kemudian aparat pemerintah desa belum dapat melaksanakan tupoksinya secara maksimal karena SDM-nya rendah. Kemudian infrastruktur belum adanya penanda jalan dan tapal batas, dan secara perencanaan pembangunannya belum berjalan secara efektif. Dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa terdapat 4 bidang. Fasilitas umum desa dalam hal ini belum memiliki untuk pendidikan dini dan perpustakaan. Kemudian potensi pariwisata belum terkelola dengan baik, belum adanya gedung serbaguna, dan ada juga belum pekuburan umum dan keamanan desa. Dan rawan bencana banjir, fasilitas kesehatan masih hanya ada bidan dan perawat, fasilitas ekonomi belum adanya lembaga untuk akses modal usaha. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa, kurangnya dukungan anggaran untuk operasional kelembagaan adat, kaderisasi pelaksanaan kelembagaan desa, dan tingginya animo masyarakat untuk mengembangkan seni dan olahraga, namun belum ada gedung yang memadai untuk melakukan itu. Bidang pemberdayaan masyarakat desa, minimnya pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan berbagai potensi pengembangan ekonomi lokal,
kurangnya pemahaman perangkat pemerintah desa, kemudian minimnya pengetahuan kelompok usaha. Alternatif pemecahan masalah adalah untuk warga dengan perekonomian ke bawah, petani dan buruh. Banyak petani yang gagal panen disebabkan oleh hama dan menjualnya dengan harga murah. Kemudian untuk pedagang, banyak pedagang yang sepi karena adanya lockdown. Alternatif solusi adalah meningkatkan teknologi pertanian untuk pemberantasan hama, dan untuk pedagang harus mengoptimalkan waktu dan kesempatan yang berjualan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Alternatif solusi dari masalah desa adalah pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, penciptaan etos kerja berbasis prestasi, kemudian peraturan desa yang berorientasi pada kualitas pelayanan dan kesejahteraan, dan pengawasan rutin dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam bidang pelaksanaan, peningkatan kualitas SDM, karena peningkatan kualitas SDM dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pembinaan kemasyarakatan desa, pembinaan pemuda dan olahraga untuk memberdayakan generasi muda, kemudian pembinaan kesenian dan sosial budaya, dan pembinaan kerukunan umat beragama. Dalam pembangunan desa, membentuk desa secara berpemerintahan yang utuh demokratis, membangun kepemimpinan desa yang maju kuat dan kaderisasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan dan pelaksanaan pembangunan. Pembahasan program KKN. Karakteristik desa dekat dengan ibu kota atau strategis kepada daerah ibu kota, sehingga menjadi pemasok pertanian, peternakan, dan sayuran. Penduduknya hampir 30.000 orang, dan hampir 30.000 orang. Sarana prasarana, memiliki sarana prasarana yang dasar untuk mendukung perekonomian lokal. Ketersediaan tenaga, perawat masih hanya terdapat 2 pustu dan hanya posyandu. Fasilitas ekonomi, terdapat 1 pusat pasar tradisional dengan masih jam operasi yang rendah. Kemudian bank yang utama hanya ada 1. Kami melakukan program KKN tematik ini dengan melakukan kuesioner kepada pejabat desa, camat dan pemerintahan desa, kemudian dengan masyarakat. Hasil pelaksanaan KKN adalah kami melakukan pembekalan terhadap anggota KKN, kemudian meminta izin kepada pejabat di kecamatan dan desa, kemudian kami menghadirkan pemateri dalam penyusunan RPJMDes. Kesimpulan, perencanaan KKN ini dilakukan bersama pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder, yaitu Pemda, swasta, dan unsur masyarakat sebagai perencanaan yang bersifatnya bersama. Kemudian tujuan dari KKN ini adalah untuk mengetahui atau memetakan kendala yang ada di Kecamatan Konda dan untuk mengetahui proses penyusunan RPJMDes. Kegiatan sosialisasi melalui aplikasi Zoom, dan output dari kegiatan ini adalah modul penyusunan perencanaan dan penganggaran desa yang memitigasi resiko ekonomi. Saran dari kegiatan ini untuk masyarakat supaya dapat mengembangkan potensi sumber daya alam dan memanfaatkan limbah peternakan dan pertanian. 2 adalah diperlukan kerjasama antara masyarakat dan berbagai pihak yang terkait dengan produk yang ada seperti makanan olahan tahu tempe. Masyarakat harus lebih giat dan berusaha dalam meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga. Untuk pemerintah, perlu berusaha memfasilitasi keperluan dibutuhkan oleh masyarakat. Fasilitas, kredit, kemudian juga memberikan dukungan terhadap kelompok usaha industri kecil. Demikian pelaksanaan dari KKN, laporan dari KKN. Terima kasih.